Sugeng milad, sugeng ulang tahun, sugeng ambal warso, derek mangayu bagyo, kidung syafaat kaping 5. Selamat ulang tahun kelima Kidung Syafaat setelah 3, mudah-mudahan tetap istiqomah di jalannya untuk katakanlah mengayakan rohani, bukan hanya mengayakan pikiran. Selamat untuk Kidung Syafaat, untuk miladnya yang kelima. Rutinan 5 tahun itu nggak mudah. Tapi kalau melihat pola yang ada di dunia, semua tuh perlu kerutinan seperti itu. Nafas saja, tarik nafas, keluar nafas. Ada siang, malam, ada perenungan, ada pengalaman. Dan kumpulan-kumpulan seperti kita sinau bareng ini juga sebenarnya adalah bagian dari naik turun nafas tersebut. Ada waktunya kumpul bareng-bareng, tertawa, kumpul sambil belajar, terus kemudian hidup di kehidupan bermasyarakat sosial, dilakukan, dicoba apa yang hasil pembicaraannya, ngobrolnya, terus nanti diobrolkan lagi. Nah, ini terus-terusan 5 tahun bukanlah waktu yang sedikit untuk melakukan ini. Semoga tetap istiqomah, semoga tetap bisa bermanfaat terus. Kumpul tidak hanya untuk tertawa-tertawa, walaupun tertawa itu penting, tapi juga untuk menambah kapasitas kita agar semakin bisa bermanfaat untuk sekitar. Untuk nafasnya yang kelima tahun, sekali lagi saya ucapkan selamat. Berarti Anda sudah keluar dari balita, jadi waktunya masuk SD. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya, dimanapun berada, kembali lagi kita berjumpa bersama Ma'iyah Kidung Syafaat. Dan kali ini agak spesial karena tepat pada bulan ini kita Januari ini kita sudah menginjak ke tahun kelima, ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terus karena dengan milad yang Kidung Syafaat yang kelima ini juga kita mengambil tema merajut nilai. Nah, Alhamdulillah ini ada Pak Ilyas. Pripun kabaripun Bapak? Alhamdulillah. Lebih sehat daripada tidak pandemi. Oh, kebetulan juga nanti tema kita merajut nilai ini juga karena kita refleksi keadaan Salatiga Indonesia, dunia ini sedang pandemi menikah, Bapak. Terus di sebelah sana juga ada Mas Beni. Selamat malam Mas Beni, sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Terus bergabung juga bersama kita ada tamu spesial, guru kita bersama, sesepuh kita bersama, begawan-begawan kita bersama. Habib Anis, assalamualaikum, sugeng dalu Habib Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga. Sehat ya Habib. Alhamdulillah. Oke. Di Pati ini nih Habib. Ya, di Pati. Oke, alhamdulillah. Dalam suasana pandemi gitu Habib. Sami di mana-mana juga pandemi. Berikutnya ada Presiden kita, Presiden Jan Cukers, Pak Ditijo. Selamat malam Pak Ditijo. Malam. Oh, sehat nih Pak Di? Sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat semuanya. Oke, kita langsung mulai saja. Kita syukuri bersama dengan kita berbincang-bincang. Akan langsung diawali kalian, Bapak. Monggo Bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua, anak-anakku semua. Pada
malam hari ini, saat ini Allah memberikan kalau ya memberikan kesehatan, atau kita baru tidak dikasih sakit gitu. Bipani sehat nggih Bim nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak D Tejo sehat, Pak D. Semua keluarga sehat nggih Pak D. Ya. Malam ini spesial, tadi sudah disampaikan Mas Zulfi, selain ini miladnya Kidung Syafaat yang kelima, saya juga sebagai teman belajarnya anak-anakku semua di UNES, Mas Beni dan Mas Zulfi, saya dengan niat ini, kuwi nek wong pesantren kan akhir sanah no kan. Penutupan nek pesantren ya tau. Iki berhubung kuliah ning UNES kita yo gak patek pesantren tapi yo gak patek gendro no lah. Gitu. Moderat tuh. Iya, ya tengah-tengah gitu. Jadi niat kita juga nutup kuliah anak-anakku sekalian yang belajar bersama dengan saya yang ada di UNES. Nun sewu, Beb dan Pak D, Presiden Janjukers. Jadi teman-teman mengambil tema tentang merajut nilai. Jadi kita itu mengalami kegelisahan betul ya Mas ya. Apa yang akan kita perbuat dengan situasi seperti ini, terutama kita prihatin betul dengan anak-anak ini disuruh belajar di rumah, lama-lama juga mereka bosan karena masa pandemi. Sing wong tuane ya bosan, ya ngeluh padha wae. Dan bener-bener kita dibuat gimana ya, sudah seakan-akan wis ra duwe daya meneh arep piye meneh. Lah dari sekian banyak fenomena itu barangkali kita akan flashback ke belakang ya, flashback ke belakang, bisa kepada orang tua sesepuh kita, bisa pada aulia, bisa pada tuntunan semua rasulnya Allah, semua nabinya Allah dan semua walinya Allah. Nampaknya pada akhir-akhir ini kalau kita melihat gejala-gejala di Indonesia ini, kok nilai-nilainya sudah banyak yang tidak dipakai lagi oleh anak-anak kita. Dilupakan. Misalnya yang sekolah kuwi saiki cah sekolah kuwi ya wis gak ngerti tata krama. Ketemu gurune ya beda dengan Mas Beni ketika sekolah itu nggawakno tase gurune we keroyokan ya Mas ya. Nggawakne tase gurune keroyokan. Nek kowe ndek pengalaman gembosi pite gurune apa nuntunke? Wah, nggih. Segede-segede. Itu. Yang jelas gembosine. Nah, ya jadi di dalam ma'iyah terutama dari marja-marja ma'iyah meninggalkan memberi kita bahwa sekian banyak nilai-nilai yang diberikan oleh Mbah Nun, kemudian Syekh Kamba, kemudian Cak Fuad beberapa hal. Kita akan coba akan mengulang lagi untuk anak-anak cucu kita. Barangkali Allah memberikan sekarang peluang itu, dengan kondisi seperti ini, peluang-peluang kita untuk ingat kembali kepada nilai-nilai. Dan saya berharap nanti Bapak Anies akan memberikan dari nilai-nilai sufi juga oke, dan kami sendiri sangat berterima kasih, terutama juga Pak D Tejo, Presiden Janjukers kita. Saya yakin beliau harus ditimba banyak ini karena gudangnya dalam peradaban Nusantara beliau. Saya mohon beliau nanti untuk bisa memberikan sesuatu yang sangat-sangat mendasar kepada anak-anak kita, anak-anak Nusantara ini. Jadi kegelisahan ini nampak sekali. Saya sebagai seorang guru pun juga sedih Mas. Saya pernah satu saat itu ketemu mahasiswa saya di gerobak martabak, podo-podo ngantri martabak. Lah anak itu pernah kuliah dengan saya mungkin 3 tahun yang lalu itu. Yuk ketemu aku ini nuding-nuding Mas.
Wih, ketok iki Pak iki dhisik iki dosenku iki ketok iki ngene. Kuwi iso mbayangke to. Dosen dituting-tuting ngarepe bakul martabak. Ya jane aku ora masalah. Cuma kita kadang-kadang juga ngersulo ya melihat seperti itu. Lah dari itu semua saya mohon beliau berdua untuk bersedekah. Kira-kira apa sih nilai-nilai ini yang harus dirajut lagi, yang akan kita tinggalkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada semua yang sekiranya bisa mendengar pada diskusi-diskusi kita malam hari ini. Minimal ini nanti akan didokumenkan. Misalkan malam ini belum bisa diterima dia, mungkin tahun besok atau mungkin juga tahun berikutnya akan menjadi dokumen. Selain itu ini kan merajut nilai ini bahwa selama 5 tahun kita bermaiyah mengumpulkan setitik nilai untuk kita rangkum kembali untuk menghadapi 2021 dan untuk ke depan masa depan seperti itu. Oke. Jadi semoga nanti uraian dari Pak D, Tejo dan Habib Anis bisa merefleksi kita selain keluar juga ke dalam diri kita sebagai jamaah untuk siap menghadapi nanti di masa mendatang 2021 dan masa akan datang. Tentu menghadapinya dengan keseimbangan ya. Tidak boleh doyong kanan atau doyong kiri loh gitu. Iya toh? Iya. Saya kira ono kiri karo kanan tok, tengah gak ono di posisi center back ya ora ono. Gelandang kanan karo kiri tok iki ngono. Striker murni yo kangelan gitu. Terus piye Mas Yulfi iso nambah sithik sebelum kita minta sedekah beliau berdua ini? Ya sebenarnya kalau dari pemahaman saya nih, diskusi sama teman-teman ketika membuat tema ini kan memang benar yang disampaikan Bapak tadi, memang kita seakan-akan melupakan nilai-nilai, entah itu nilai, saya soroti dua hal, nilai-nilai dari budaya, bisa nilai atau norma yang ada di masyarakat dan juga norma atau nilai dari agama atau yang dari Tuhan. Mbah Nun sendiri menjelaskan bahwa memang manusia itu mempunyai proses religiusitas ke atas. Nanti bisa dijelaskan Habib Anis atau Pak Ditejo. Dan agama itu, religi itu sering analogikan Mbah Nun dengan tumbuh ketemu tutup. Nah, dua nilai ini, agama maupun budaya ini kan berproses. Nah, proses ini sebenarnya yang kemudian kita kenal menjadi nilai-nilai atau norma-norma yang kemudian kalau di asas ma'iyah ada keindahan, kebaikan, dan ya. Mungkin seperti itu Bapak. Jadi kegelisahan kami ke 5 tahun usia Gedung Syafat ini sebagai tanda refleksi juga bahwa ayolah kita sudah 5 tahun ini sudah ibarat kalau kata Mas Abrang sudah menginjak usia ke-6 itu udah SD betulnya. 5 juga TK 0 kecil kalau itu sudah SD. Jadi kita harus mulai mengingat-ingat kembali nilai-nilai yang sudah fungsinya untuk ke dalam diri kita dan keluar. Kemudian nanti kita bersosial. Selain itu nanti kita minta pengalaman Pak Ilyas, Pak Dito dan Habib Anis yang selama ini banyak yang mengeluarkan nilai-nilai itu untuk modal teman-teman terutama generasi kita untuk benar-benar siap menghadapi ke depan. Jadi tetap tegak itu ini Pak. Iya. Enggak. Kita persilahkan dulu untuk Bapak Ditejo. Ya, enggak. Untuk yang langsung saja kita dengarkan bersama sedekah pemikiran dari yang pertama dari Pak Ditejo dulu gitu Bang. Monggo, nanti yang. Monggo. Pak Ditejo. Anis dulu lah, Habib Anis dulu. Oh, Habib Anis dulu. Oke. Kalau sama Pak D Presiden ngikut aja. Iya, ikut sama Presiden harus ngikut. Harus. Daripada repot nanti kita repot di reshuffle ya. Oh enggak ngikut ya, ikut di reshuffle nanti. Ngoten Habib Anis, Pak Ditejo dawuhi Habib Anis rumiyin. Halo Habib Anis, Perdana Menteri. Monggo Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya juga bingung nih malam ini. Artinya, kalau istilah merajut nilai, kalau keadaan normal saja, normal artinya tanpa ada pandemi, itu
beberapa waktu terakhir itu nilai-nilai yang kita sebut sebagai nilai atau yang nilai-nilai utama dan lain sebagainya itu seperti hilang dari pergaulan. Kalau kita pakai media sosial maupun media mainstream, itu ungkapan-ungkapan yang disebut tokoh, katakanlah, pemimpin, katakanlah, itu sangat menurun drastis kalau kita tinjau dari segi moral, nilai. Bukan cuma di Indonesia, di banyak tempat. Jadi ada degradasi nilai yang luar biasa, dan itu menyangkut manusia. Artinya nilai yang utama kan penghormatan, pemuliaan manusia. Itu semakin ke sini, semakin menipis, semakin merosot. Apapun lah alasannya. Atau kalau istilahnya Mbak Tejo, demi apapun lah. Tapi itu akan selalu mendegradasi. Mendegradasi manusia dari dirinya sendiri. Dan hari ini kita tidak lagi dihadapkan dengan kebingungan menghadapi pandemi, tapi juga orang seperti nggak peduli pandemi karena urusan politik, karena urusan di luar manusia lah, di luar urusan pemuliaan manusia. Saya curiga, jangan-jangan semakin ke sini orang semakin tidak kenal dirinya, sehingga ekspresinya, tindakannya semakin menjauh dari dirinya sendiri. Dia mencoba mencari tambatan, pegangan di luar dirinya. Dan itu yang di luar dirinya itu justru akan menjajah dirinya sendiri. Bukan hanya dirinya sebagai manusia, dirinya sendiri, juga lingkungan-lingkungan terdekatnya kalau dia punya kekuasaan. Jadi ada banyak hal yang mencurigakan kalau menurut saya. Jangan-jangan kita memang diambang perubahan dahsyat ini. Karena nilai seperti apa yang disebut nilai yang ingin kita rajut itu seperti dibuat adonan, diaduk begitu rupa. Sehingga orang sering, dalam skala kecil saja, orang sering luput untuk mempraktekkan hal-hal yang prinsipil dalam konteks yang kecil-kecil saja. Apalagi konteks besar. Soal amanah misalnya, orang sekarang amanah semakin tidak ada artinya. Satu orang dengan kepercayaan, padahal inti. Di banyak tempat saya sering ngomong, ada suara motor jadi saya agak berhenti sebentar. Inti pergaulan manusia itu kepercayaan pada orang lain. Ketika ada keterpercayaan, amanah itu, baru mungkin hubungan sosial terbentuk. Hubungan sosial nggak akan terbentuk kalau nggak ada amanah, nggak ada kepercayaan. Hari ini orang dibuat tidak percaya satu sama lain. Kepercayaan itu dibuat demikian rupa. Ada banyak cara. Salah satunya misalnya, manusia itu punya akal, dan akal itu akan melihat kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan ini yang hanya sekedar sebenarnya pada dasarnya exercise pikiran, akal, membuat satu fakta bisa menjadi tidak berarti apa-apa. Karena tafsirnya bisa beribu. Orang akan mengaburkan fakta sebenarnya dengan berpegang pada tafsir 1000, diciptakan ribuan tafsir. Sehingga orang malah bingung, ini yang benar yang mana? Padahal di depannya ada benar-benar sesuatu yang dia tahu, nuraninya tahu, ada kepercayaan tahu. Ini apa? Tapi orang dibuat bingung. Nah, dalam kondisi semacam itu,
Saya pikir yang paling utama merajut kepercayaan manusia yang hari ini hilang. Yang beberapa waktu lalu saya sempat bicara bahwa jangan-jangan COVID ini ejekan untuk manusia, apapun, apakah ini by design atau accidental, ini ejekan buat manusia, bahwa manusia tidak bisa saling mengenal, sehingga manusia diasingkan satu sama lain, dialinasikan. Artinya orang tidak bisa bergaul dengan merdeka lagi. Orang saling curiga, dipaksa saling curiga, karena sebelumnya manusia sudah saling curiga satu sama lain. COVID ini mempertegas sesuatu yang di kemarin-kemarin kita budayakan. Tidak pernah ada kepercayaan mutlak pada orang lain. Selalu ada kecurigaan. Manusia dibebani. Jiwanya dibebani dengan bukan kewaspadaan, kecurigaan. Dibedakan. Waspada itu berbeda dengan curiga. Artinya, hidupnya menjadi sangat berat karena apapun dia curigai sebagai sesuatu yang membahayakan. Sehingga dia nggak akan pernah bisa berkembang secara maksimal. Nah, kalau kita ingin membangun, merajut nilai-nilai yang baru, mestinya berasal dari situ. Bagaimana mengembalikan kepercayaan satu sama lain manusia, sehingga tidak terganggu dengan zon-zon macam-macam. Kenapa kok orang nggak percaya satu sama lain? Menurut saya, bisa salah, bisa benar. Karena manusia sudah kehilangan Tuhan di dalam dirinya. Kehilangan Allah dalam dirinya. Sehingga dia juga tidak bisa melihat Allah di tempat lain. Orang bisa mengasihi, bisa percaya karena melihat Allah ada di tempat lain juga. Sehingga bisa percaya karena ada Allah. Tapi ketika itu hilang semuanya. Yang jadi manusia jadi adigang, adigung, adiguno. Persoalannya bagaimana yang berkuasa, punya kekuasaan, bisa memaksakan kekuasaannya. Jadi logikanya demikian. Dan nanti kalau diturunkan di tingkat yang paling rendah pun begitu. Orang bisa menipu, bisa memanipulasi nilai-nilai di tingkat keluarga, di tingkat antar tetangga, karena dia merasa melakukan kesalahan dan nutupi kesalahan. Karena sebenarnya dia tidak percaya pada manusia. Bahwa manusia bisa adil dan lain sebagainya. Oke, manusia memang ya gimana ya? Kita dilahirkan memang sejak awal malaikat curiga, tapi Allah percaya. Artinya kita waspada, tapi tidak curiga gitu loh. Karena kecurigaan itu membuat kita nggak kehilangan kepercayaan pada orang lain. Mungkin itu pengantar dari saya. Mungkin nanti bisa di elaborasi lebih jauh lagi. Baik, terima kasih Beb. Saya ada 2 atau 3 catatan tadi dari jenengan Beb. Tapi sebelum itu saya kadang-kadang juga berpikir begini Beb. Dengan suasana seperti ini kelihatannya wong ki ya rada seneng. Karena kalau melihat sejarah itu kan katanya kan begini ya. Islam itu hebat, sip banget menjadi mercusuar. Kemudian pelan-pelan setelah Rasulullah Khulafaur Rasyidin menjadi turun pada titik nadir, turun total. Setelah itu akan ada kebangkitan lagi pelan-pelan. Nanti Islam akan mencapai puncak, dan setelah Islam mencapai puncak kan terus kiamat. Lah, ya saiki pertanyaanku Mas Zulfi karo Mas Ben, iki Islam iki dalam mencapai puncak apa titik nadir? Kadose kok nadir, Pak. Nadir. Jenengan? Itu gak kan Pak, apa ya? Ya berimbang lah. Lha kok berimbang piye? Pilihannya loro kok nadir apa puncak iki saiki?
Kalau puncak saya kira gitu, masih jauh. Kalau puncak masih jauh berarti ki nadir. Lah, berarti nek iki ning titik nadir kan berarti kan kiamate jek suwe ngono lho. Kan kesempatan gendho-gendho ki lak rada maksiat ngono maksudnya kiamat lumayan kesempatan jek akeh ngono lho. Gitu. Itu. Iya ono sing senengi. Lho ngopo kok saiki jek maksiat terus kan jek suwe kiamate. Ngono, diarep-arep. Yang kedua begini, Beb. Tadi jenengan ndika bahwa karena kita itu sudah saling tidak percaya seakan-akan sekarang diejek. Atau dengan kata lain Gusti Allah ki nyulekne wong pancen menungso ki rada percaya kabeh. Saiki tak gawe kaya ngene. Ya apapun Covid itu dibuat orang atau siapapun, tetapi kalau Allah nggak mengizinkan kan nggak bakal terjadi toh. Bener nggak? Kalau enggak kan enggak, tapi faktanya juga terjadi. Ya, itu kan Allah ya melehke karena kamu juga ndak saling percaya. Ya wis. Iki lho, sisan wong kowe tak gawe kon percaya karo tanggamu ya ora iso, karo kancamu ya ora iso. Diwelehke sekalian. Kemudian nah, banyak sekali kalau kita melihat. Mungkin nanti Beb Anis atau Pak Presiden Jan Jukers akan memberikan lebih dalam lagi. Misalnya saya ambil contoh, bukankah ketidakpercayaan itu, nun sewu, saya guru, saya dosen ya, diawali dari lembaga pendidikan formal itu, ujian, dadak ana pengawase, ya ta? Terus kuliah temen-temen ngene-ngene engko terus kowe kerja ning nun sewu ning pertanahan njur kowe gawe sertifikat. Yang dulu kita sama tetangga Mas, patok batas kowe enggak ada. Bener ndak? Batas rumah itu tanah kan enggak ada, pager ya ora ono. Dan enggak ono perampokan tanah. Ya ta? Saiki kowe arekan masang patok kuwi gelut sik, nek perlu gak ring tinju. Engko patoke pirang senti gegeran dhisik. Itu kan salah satu tanda ketidakpercayaan. Jadi bahkan ngeten Pak, kalau Beb Anis tadi bilang bahwa minimnya kepercayaan sama manusia yang ternyata juga diam-diam manusia itu kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ternyata ketidak saling percayaan itu juga ternyata sudah tersistem. Iya. Lah misalkan gini, misalkan Mas Yuri percaya betul pada Tuhan. Kowe tak akali. Kowe tak tipu ya. Loh, kan ya ono ayate. Kalau kalian ditipu, kalian dizalimi, disakiti dan tidak membalas dan kalian bersabar, Allah akan mengangkat derajatmu lebih tinggi. Saiki rugine wong ditipu apa? Itu misalkan. Tapi sak durunge kono nipu aku curiga sik karo kowe. Gitu. Coba kalau kita sekian banyak ayat toh, orang yang dizalimi, orang yang ditipu. Enggak mungkin Allah tidak berbuat, enggak mungkin Allah tidak bekerja untuk apa itu? Untuk membela orang yang tertipu. Cuma persoalannya kan, lah ketika kita tidak percaya dengan Allah, maka kita enggak percaya dengan sesama. Itu kira-kira zon tadi gitu. Iya, zon itu tadi. Mungkin Mas Beni akan nambahi sebelum ke nambah satu poin, kalau itu yang dilihat kan dari sisi luar. Kalau saya lihat yang dari dalam, misal dari komunitas Ma'iyah itu masih menjaga kepercayaan, masih menjaga nilai, masih setia sebagai manusia. Itu coba juga diberi sangu untuk agar tetap kuat, tidak mengikuti apa yang jenengan sampaikan tadi, Beb. Jadi kan ya ada yang memang dikatakan Habib itu banyak banget yang terjadi sekarang ini. Tapi saya melihat satu titik kecil bahwa masih ada kok yang saling percaya di desa-desa, masih ada kok yang saling memaafkan satu sama lain, saling percaya, saling menjaga nilai bareng-bareng seperti itu. Seperti komunitas kecil Ma'iyah ini di Kidung Sapat ini kan masih setia dengan itu, Pak. Iya, cuman mungkin tafsiran kita sekecil ini tidak akan bisa membuat perubahan besar gitu ya. Iya, tapi paling enggak nanti dikasih sangu sedikit untuk kita tetap tegak gitu loh, Pak. Enggak katut harus zaman ini. Ya, itu kegelisahan ya. Ya, monggo nanti karena biar beliau.
Monggo, Mas Zulfi, saya kembalikan ke Mas Zulfi. Masuk Pak Dirjo. Oke, berikutnya mungkin karena sudah Beb Ais tadi sudah banyak kita diskusikan juga. Oke, sekarang langsung waktu kita berikan kepada Pak Dirjo, petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya buat kita semuanya. Monggo Pak D. Menggarisbawahi selamat lagi untuk 5 tahun Kidung Syafaat Simbol Maya. Tentang merajut apa tadi yang Mas Elvi sama Mas Beni katakan. Mungkin kalau dibilang konkretnya sekarang, kalau saya lihat misalkan COVID itu kan ada tahap-tahap yang nggak begitu parah, yang bisa isolasi mandiri, sampai yang begitu parah gitu. Nah, yang begitu parah itu ada berapa ratus ribu, aku nggak ngerti. Tapi kan yang pernah kena COVID kalau nggak salah, itu sudah 500 ribu lebih, kalau nggak salah. Tolong nanti, 500 ribu orang lebih. Kalau misalnya itu diambil plasma, kan yang paling parah nanti bisa ditolong dengan plasma dari darah orang yang pernah kena COVID. Plasma darah orang yang pernah COVID itu dianggap bisa membaca COVID, sehingga kalau ditanam ke orang yang belum pernah kena COVID, begitu ada COVID masuk, si sel-sel orang ini langsung bisa cepat membaca gitu loh. Itu dari plasma. Pertanyaan saya, kenapa kok plasma yang ini terbukti tidak begitu efektif didengung-dengungkan oleh banyak? Misalkan, yuk teman-teman yang sudah pernah kena COVID, nyumbang plasma yuk. Katanya setelah kena COVID itu bisa sampai 2-3 kali sumbangan plasma. Disumbangkan ke orang yang taraf COVID-nya nanti parah. Sehingga dia tubuhnya cepat membaca dari plasma yang sudah pernah membaca COVID itu. Sampai ada gerakan-gerakan, sampai ada yang curiga, wah jangan-jangan ini karena nanti kalau semua menyumbang plasma, sebagai contoh, sebagai konkretisasi dari Pancasila, peri kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia langsung konkret, nyumbang plasma, jangan-jangan industri farmasi remuk. Bahkan ada yang sinis gitu, ini harus dibuktikan dulu, tapi maksud saya begini loh, ketika ini tidak dijadikan kampanye mainstream dari banyak pemimpin, bisa nggak diambil alih oleh simbol-simbol maya? Misalkan yuk kita nyumbang plasma yuk. Siapa yang pernah kena COVID nyumbang plasma? Katanya bisa 2-3 kali sumbangan. Nah kalau yang pernah kena COVID itu 500 ribu orang dan nyumbang 3 kali bisa berapa juta itu. Toh yang kena COVID itu parahnya juga bertahap, ada yang bisa isolasi mandiri, ada yang minum vitamin udah sembuh, ada yang memang harus dengan plasma. Berarti nanti mengurangi vaksinasi yang katanya saya dengar itu nggak bisa berjalan sehari 2 hari 3 bulan, sekian tahun baru bisa divaksinasi semua. Artinya masih panjang, anak-anak yang nggak sekolah masih panjang. Itu loh maksud saya Mas Ilyas. Bagaimana ini digencarkan sama seperti cuci tangan pakai sabun, apa nggak sebaiknya cuci tangan pakai air sirih gitu. Karena pertama tidak mencemari lingkungan, air sabun itu, dan terbukti juga efektif juga. Kenapa itu kok tidak menjadi kampanye mainstream? Apa takut industri sabun, industri dan lain sebagainya yang multilateral internasional itu bangkrut? Wong nanam sirih juga nggak susah-susah banget, ada pot, bahkan rumah-rumah di Jakarta bisa kita tanamin sirih. Jadi di atas air kita kasih sirih, udah bisa untuk nyuci dan nggak mencemari lingkungan. Kenapa kok selalu cuci tangan pakai sabun? Jadi ada banyak yang perlu kita kritisi di sini karena ini nanti kaitannya sama Pancasila, sama Indonesia Raya dan lain sebagainya, konkretisasi dari di sana aku berdiri menjadi pandu ibuku, artinya memanfaatkan yang sudah ada. Kalau air sirih ya air sirih, kalau dengan plasma kenapa nggak dengan plasma? Dari
mereka yang sudah kena COVID. Supaya tidak ada sinisme yang saya bilang tadi masih harus dibuktikan apakah kenapa plasma tidak digencarkan karena supaya industri farmasi nggak bangkrut. Itu kan sinisme. Jadi merajut nilai-nilai itu yang Pancasila langsung konkret itu loh Mas Ilyas, dengan kita nyumbang plasma. Karena misalkan COVID itu ada 3 keparahan gitu ya, yang paling parah, yang lumayan, dan yang bisa isolasi mandiri, artinya yang paling parah itu sudah bisa dibantu dengan plasma. Belum lagi nanti ada vaksinasi, begitu ada vaksinasi kita baca mereka yang sudah pernah kena apa, penyakit A, B, C, D bawaan, nggak boleh divaksinasi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi mungkin plasma bisa. Nah ini merajut nilai-nilai itu, ya entah Gambang Syafaat, entah Kidung Syafaat, entah dan lain sebagainya, kampanye plasma. Kampanye cuci tangan pakai air sirih. Ya nggak tahu apakah nanti industri sabun dan lain sebagainya mati, aku nggak tahu dengan begitu. Tapi yang jelas pasti pencemaran terhadap air tanah karena sabun itu bisa kita kurangi. Atau mungkin dasar dari semua ini adalah kehilangan kepercayaan. Saya belum tahu apakah yang dibilang Habib tadi valid, Mas Selvi sama Mas Penny, karena meskipun manusia itu rasional, kebanyakan hal justru dibangun oleh hal-hal yang tidak irasional. Bangsa itu tidak irasional. Bangsa itu asumsi-asumsi kita aja, dan kita seolah-olah satu bangsa, mitos-mitos yang kita bangun, termasuk antara lain uang. Kalau aku sama Mas Ilyas tidak percaya pada rupiah, rupiah masih bisa jalan. Kalau orang 1/3 tidak percaya terhadap rupiah, rupiah masih bisa jalan. Tapi kalau orang se-Indonesia udah nggak percaya pada rupiah, rupiah nggak jalan. Jadi memang faktor kepercayaan itu penting. Nah, faktor kepercayaan ini bagaimana caranya? Aku juga nggak tahu, teman-teman Ma'iyah nanti. Karena krisis kepercayaan mungkin yang paling jelas adalah polisi tidur. Kita sudah nggak percaya lagi orang bisa dikasih katanya manusia itu homo simbolikum, makhluk yang simbolis. Makanya kalau ada benderanya dibakar atau apa mereka bisa marah karena mereka makhluk simbolis. Kalau lagu kebangsaannya dimain-mainin, diparodiin, mereka bisa marah karena lagu kebangsaan itu simbol. Tapi anehnya dikasih simbol 5 km per jam, nggak jalan tuh. Jadi aku agak aneh, kalau kita memang makhluk simbolis, yang kalau Indonesia Raya diparodiin marah, Pancasila diparodiin marah, harusnya kalau ada simbol 5 km per jam, tapi masih ngeber ngebut, kita marah karena tidak menghargai simbol. Ternyata nggak cukup, karena itu dibangunlah polisi tidur di setiap komplek. Nah, tapi pembangunan peraturan ini ternyata yang Mas Ilyas ngendikan tadi, entah kiri entah kanan, nggak ada yang di tengah. Pembangunan polisi tidur juga jadi vandalistis. Ada yang tiap satu meter bikin polisi tidur. Ada orang yang begitu. Ada yang polisi tidurnya itu nggak kayak pantat. Kalau masih kayak pantat kan bagus gitu loh. Dan ke kaki-kaki juga. Ada yang persegi. Itu makan kaki-kaki betul itu. Kebanyakan kita ke bengkel itu karena kaki-kaki, karena polisi tidur itu. Terus siapa sekarang yang disalahkan? Oke, ini kan lingkaran setan. Kalau nggak dikasih polisi tidur, dikasih 5 km per jam, simbol, homo simbolikum, nggak jalan.
Sebetulnya kalau kita ke jalan-jalan entah di Pati, entah di Salatiga, ada pembatas marka jalan berupa beton, beton pun masih dikasih pagar, itu penghinaan yang luar biasa pada humus. Harusnya cuma dikasih tanda putih yang tidak putus-putus. Itu udah cukup karena manusia makhluk simbol. Cuman herannya kalau Pancasila digituin mereka marah. Padahal kita sudah bukan makhluk simbol lagi. Harusnya kalau kita mau marah bukan cuman orang yang main-mainin Pancasila atau yang barusan terjadi main-mainin lagu Indonesia Raya. Tapi main-mainin dengan perbuatan itu juga bisa menghina Pancasila. Misalkan koruptor itu bisa dikenain pasal berlapis dia menghina Pancasila. Tapi enggak kan, yang dibilang menghina Pancasila kalau main-mainin sila-silanya dengan kata-kata itu. Jadi bahasa kata-kata sudah kita berhalakan, padahal yang lebih kenceng dari bahasa kata-kata adalah bahasa perbuatan. Berapa orang yang tidak memparodikan Indonesia Raya, Silvi? Tapi tanahnya ribuan hektar, ratusan ribu hektar. Itu menurut saya menghina Indonesia Raya. Iya. Berapa orang yang tidak ikut maiyahan, tidak ke gereja, tidak ke vihara dan lain sebagainya, artinya tidak membangun jiwa kan. Berarti dia bertentangan dengan Indonesia Raya yang bangunlah jiwanya. Tapi nggak dihukum, yang dihukum adalah orang yang main-mainin dengan kata-kata aja. Berapa banyak orang yang tadi menuding-nuding Pak Ilyas sebagai mantan dosennya, itu tidak membangun jiwanya. Harusnya kena pasal penghinaan terhadap Indonesia Raya. Dosennya kok dituding-tuding di depan orang martabak. Jiwanya di mana? Nggak dibangun berarti. Padahal bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tapi yang dipenjarakan adalah yang main-mainin dengan kata-kata. Itu loh, yang bahasa simbol, bahasa yang korupsi itu kan juga menghina agamanya sendiri. Yaitu nggak percaya bahwa kalau dia jujur nggak bisa makan. Nggak percaya sama Tuhan, berarti dia melecehkan Tuhan. Tapi yang dianggap melecehkan Tuhan, yang main-mainin nama Tuhan, nama nabinya. Gitu loh, bagaimana Ma'iyah ini bisa merajut nilai-nilai, bukan nilai baru sih, nggak ada yang baru, bahwa ini loh, yang menghina Pancasila itu bukan cuman yang, sekarang kan kebalik, perilaku boleh tidak Pancasilais, boleh punya lahan ratusan ribu hektar, asal dia mengaku Pancasilais, dia selamat. Tapi kalau kelakuannya Pancasilais, begitu ditanya, Mas Ilyas Pancasilais, lah itu kok nggih, kirangan, gitu loh. Malah bahaya. Yang penting kata-kata. Saya masih pengen, nggak tahu nanti perjuangannya Ma'iyah atau apa gitu. Koruptor itu dituduh pasal berlapis antara lain menghina agama. Karena takut nggak bahagia kalau nggak maling. Padahal Tuhan sudah jelas menjanjikan itu. Saya kira itu sebagai catatan untuk merajut nilai-nilai. Pertama tadi yang soal plasma COVID itu. Kedua, makhluk simbolis atau enggak. Kok kita mendua pada polisi tidur, kita pasti bukan makhluk simbolis. Tapi begitu bendera kita dibakar dan lain sebagainya, kita marah. Padahal bendera itu kan simbolis. Padahal koruptor itu jelas membakar bendera, lebih dari membakar bendera esensinya. Saya kira gitu. Terima kasih. Gih, matur suwun Pak Ade, banyak sekali yang kita dapat dari Pak Ade malam ini. Mungkin nanti semoga untuk ke depan tema-tema yang disampaikan Pak Ade nanti bisa kita bahas satu persatu, bisa kita terapkan sebagai lelaku Ma'iyah juga di lingkup kecil ya. Ya. Mungkin kembali ke Bib Anis dulu untuk merespon yang kita respon awal tadi Pak. Monggo. Nanti baru kita. Iya, oke. Oke, Bib Anis, monggo. Pak Tejo, yang menarik itu plasma itu ya. Itu murah harusnya. Faktanya di lapangan yang saya temukan dan teman-teman temukan, ternyata jauh lebih mahal. Bahkan dari swab. Saya nggak tahu gimana, padahal itu hanya sekedar orang, katakanlah kayak donor kan. Orang donor, ketika orang butuh itu
itu diberi harga mahal. Nah, ini sistem yang saya nggak tahu. Orang bisa curiga pada sistem untuk menyelamatkan farmasi. Jelas, karena di awal itu kalau nggak salah lembaga Eijkman itu sudah mengembangkan bahwa plasma itu udah jauh hari. Itu paling efektif sebenarnya tanpa ada vaksin. Bahkan yang terakhir ini saya dengar, saya baca, vaksin itu juga bisa menumbuhkan autoimun yang kayak penyakit lupus itu. Jadi malah banyak yang paling aman sebenarnya plasma. Dan tadi kalau istilahnya Pak Tejo tadi, yang parah itu kalau selama ini kan paling banter kan 5% dari orang yang terkena. Taruhlah ekstrim 10%. Yang terkena kalau terkena 100% ya katakanlah, itu hanya 10 orang yang tingkat parah. Artinya kalau pakai sistem plasma akan selalu berlebih. Jumlah yang dibutuhkan akan selalu berlebih. Problemnya di lapangan yang saya temukan dengan teman-teman, orang ketika butuh plasma itu harganya jatuh mahal. Sehingga saya pernah bertanya, loh kenapa? Nggak tahu katanya. Tapi faktanya di lapangan jadi mahal jatuhnya. Sekian juta. Sehingga untuk orang di bawah itu jadi persoalan betul gitu loh. Apalagi dengan BPJS yang semakin naik terus ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik dengan manusia simbolik tadi, Mas Tejo. Manusia itu kan kelebihannya pada bahasa. Tapi dengan bahasa itu hari ini manusia menjadi sangat munafik. Semua cukup dengan kata-kata. Semua cukup saya Pancasila, saya NKRI harga mati. Cukup itu. Walaupun kita perampok. Artinya bahasa membuat jadi jubah manusia untuk berbuat munafik. Padahal kembali ke ajaran-ajaran dasar, ini yang disindir keras oleh kitab suci, bahwa besok di akhirat mulut yang menjadi alat bahasa tutur, bahasa kata, bahasa verbal, itu tidak diberi hak untuk bicara. Yang bicara bahasa af'al, perbuatan, tangannya, mulutnya ya juga berbicara, tapi atas nama mulutnya sebagai mulut, sebagai alat bicara, bukan alat bicara dari pikirannya. Karena semua kekacauan ini dimulai dari mulut, dari yang menggunakan bahasa untuk munafik. Orang munafik karena bahasa. Orang berbuat jahat, melakukan sesuatu, bisa menutupi dengan 99 alasan. Walaupun dia tahu bahwa itu tidak benar. Dan orang, ketika speakernya luas, speakernya besar, orang lain akan percaya. Kecuali orang yang dibersihkan hatinya. Karena itu saya ingat kisah-kisah sufi besar, dan itu pernah saya alami juga. Artinya beberapa kiai sepuh yang ternyata bahasa itu tidak penting. Bahasa itu hanya wasilah untuk menyampaikan ketika orang paham maknanya. Dan itu faktanya sebenarnya sehari-hari kita temukan. Orang nggak perlu detail tentang kopi, ketika ngomong kopi, orang sudah punya persepsinya masing-masing, paham. Minimal gambaran besarnya, oh kopi seperti itu, sudah saling paham. Mereka sudah memahami realitas yang sama, sehingga bahasa hanya menjadi wasilah untuk saling berkomunikasi tentang realitas yang sama. Bukan untuk memanipulasi realitasnya. Jadi ada prabahasa, kemampuan prabahasa. Ketika prabahasa itu terhubung, maka bahasa menjadi tidak penting. Nah, itu yang sekarang dimanipulasi. Orang mengandalkan bahasa, apalagi dengan medsos, hanya dengan kata-kata, kacau semuanya. Mungkin itu dua catatan. Untuk ke depan, saya pikir yang paling penting, memang tidak ada nilai di agama. Besok dikatakan kamu ngomong apa itu nggak dipakai itu. Kita nggak punya pembelaan, tapi perbuatan apa, termasuk pembicaraan dihitung sebagai afal ya. Ngomong kita tuh dihitung sebagai afal, bukan omongannya. Kita omongnya beda loh ya. Antara apa yang kita omongkan dengan kita ngomongnya itu beda.
ngomong sebagai af'al itu akan diperhitungkan. Kelak semua perbuatan yang dihitung. Termasuk perbuatan ngomong, perbuatan memanipulasi itu kan perbuatannya yang dihitung. Jadi dan sebenarnya sekarang kita hari ini kita diberi simulasi-simulasi lah. Orang punya jejak digital dan lain sebagainya. Kita nggak bisa berubah itu. Walaupun kelak tidak seperti itu, jejak digital itu sangat linear. Orang bisa berubah. Malaikat itu sifatnya memang ketat, dia hanya tahu sistem, satu sistem hukum. Jadi ketika orang melakukan A, ya dia akan catat sebagai A, nggak akan catat sebagai B. Nah, itu yang perlu kita bangun sekarang. Sebenarnya tadi saya setuju sekali dengan Mbah Tejo, artinya kita lupa bahwa yang paling penting perbuatan. Hari ini negara ini dan di banyak tempat itu yang dipentingkan omongannya. Sehingga orang yang omongannya manis dan lain sebagainya kelihatan akan dipuja sebagai orang baik. Padahal perbuatannya membelakangi itu semua. Dan kalau kacamata yang kita pakai kacamata yang berbeda, orang semacam itu nggak akan diterima. Bahkan kiai-kiai sepuh yang saya kenal dulu itu selalu menolak untuk ketemu mereka. Karena mereka tahu walaupun penampilannya tampak katakanlah mempesona dan lain sebagainya. Dan Quran ngomong, jangan kamu terpesona dengan orang yang omong kata-katanya membuat kamu seolah-olah indah, seolah-olah kamu terpesona. Karena orang akan mengandalkan itu untuk menyihir manusia. Mungkin itu tambahan dari saya. Menarik ya. Jadi kalau kembali kepada kasus kata-kata dan perbuatan tadi, Bapak. Jadi di antara 9 asas ma'iyah itu ternyata ada yang namanya kita harus bisa membedakan antara mana jalan dan mana tujuan. Ya, nah, dalam kasus ini ternyata mayoritas kita dalam kasus yang dikatakan Pak Hidayat sama Pak tadi kan ternyata manusia masih belum paham bahwa kata-kata itu nggak utama, yang utama adalah perbuatan. Jadi sebenarnya sudah di ma'iyah sudah sangat jelas, dan ternyata ini yang menjadi kendala sekarang kalau melihat dari paparan dari Pak Hidayat dan Pak Anies tadi. Betul Mas Beni? Bisa dikomentari Mas Beni? Iya, memang sangat mendasar kalau kita mencoba merajut nilai dengan perbuatan tadi, Pak. Karena tujuannya pada kata-kata, bukan pada output dari kata-kata tersebut. Iya. Jadi selama ini yang dipahami bahwa kata-kata dianggap sebagai tujuan, hasil dan sebagainya tadi itu Mas. Jadi bukan dari kata-kata ke perbuatan. Jadi kalau orang Jawa yang ilmu kelakuan kanthi laku itu tidak berjalan sama sekali. Jadi ilmu hanya sekedar pengetahuan tanpa laku. Iya. Dan Bapak sering bilang bahwa orang cenderung melihat yang kelihatan. Iya. Antara rupa dhatu dan rupa dhatu. Jadi kan Bapak sering bilang seperti itu. Mungkin kalau Pak Ditejo masih nyambung, bisa langsung dikomentari Pak Ditejo. Mungkin tak tambahin gitu, Pak Haji, sama Selvi sama Beni dan Habib. Kan logikanya begini, kalau kita pamer namanya ibu-ibu pamer tentang anak, umumnya kan kalau menurutku sih normalnya, dia pamer bahwa anaknya yang baru 5 tahun itu kalau orang tuanya datang bukain pintu loh, gitu loh. Atau kalau dia jatuh, dia nggak nyalain lantai lagi loh, gitu loh. Dia nyalain dirinya sendiri, misalkan pamer begitu loh, Mas. Sekarang yang dipamerkan, dia sudah hafal juz amma, gitu loh. Dia sudah hafal ini, dia hafiz. Bukannya itu nggak penting, tapi bukannya itu bukan tolok ukur. Tolok ukurnya bukannya akhlak.
iki loh, aku punya anak, dia kalau ketemu gurunya nggak nuding-nuding raine loh, ngono loh, gitu loh. Tapi sing tapi sing dipamerno lho, dhewe wis apal Al-Baqarah lho. Ngono lho. Loh itu orang tua, loh ini kok wale-wale. Mestinya yang dibanggakan kan akhlaknya. Soal dia hafal, soal dia itu urusan lain. Karena hafal Al-Quran atau enggak kan outputnya tujuannya nanti di akhlak. Wiku loh aku tuh ya anak, baru 7 tahun. Bapaknya lagi lenggah wis ditakokno badhe ngunjuk apa. Ngono lho. Iya kan? Harusnya itu kan dipamerkan di hari Senin. Waduh anakku hafal hadis iki hadis loh. Ya oke lah, tapi itu loh maksudku Selvi. Jadi yang dibanggakan kata-kata. Kan berarti kan hafal ini ayat ini kan kata-kata. Alaknya apa? Nah itu bisa nggak dipicu oleh Ma'iyah ini bahwa ini loh, tolok ukur ini akhlak. Seperti yang Cak Nun selalu bilang, Mbak Nun, urusan kowe hafal Al-Quran, urusan pawonmu. Kira-kira gitu. Baru bangsa ini akan jadi bangsa besar. Karena bangsa adalah pertemuan di jalan raya, pertemuan di sidang-sidang, pertemuan di kampus, pertemuan, nah itu semuanya adalah akhlak. Nggak peduli kamu hafal atau enggak, ayat ini, ayat itu. Saya kira gitu, tambahanku. Enggak Bapak. Coba dari komentar. Ya. Matur nuwun Pak D Presiden. Enggak jadi di reshuffle ini. Ya. Saya mengambil sambungan dari beliau berdua itu kalau kita kembali kepada Rasulullah, salah satu Rasulullah ini beres bisa memberesi umat. Kan soal kepercayaan juga kan, Mas? Iya toh, Mas? Al-Amin kan? Itu artinya dasar bahwa kita lupa sekarang itu bahwa kepercayaan itu penting dan Rasulullah yang hebat kayak gitu senjatanya adalah Al-Amin. Dan uswatun hasanah itu kan lebih kepada perbuatan. Iya, uswatun hasanah adalah perbuatan, keteladanan. Ya. Itu uswatun hasanah itu bukan ngomong baik ya. Iya, tadi Mas. Kalam khair. Khairul kalam sing ahli bahasa Arab itu. Bukan kan, enggak, yang ada kan uswah hasanah. Suri tauladan tadi. Iya, teladanan. Perilaku. Iya, perilaku. Keteladanan itu perilaku. Bahkan untuk ngajak anak kita sholat itu nggak perlu wong tuanya nyabeti, cukup mungkin sekali dua kali kita ingatkan. Setiap mendengar adzan, wong tuanya ndisiin neng musola apa neng di, dia pasti nanti akan mengikuti. Gak perlu bengok-bengok. Bahkan yang sering dikaji sekarang kata-katanya Kanjeng Nabi, Pak. Jadi perilakunya itu, syarahnya itu sangat minim dikaji. Jadi nggak tepat sekali nih kendikannya Pak Ade tadi. Iya. Makanya kalau mengkaji hadis tanpa melihat asbabun nuzul atau asbabul wurud, berarti kan menafikan perbuatan. Yang dikaji cuma kata-katanya. Iya. Makanya. Dan kalau saya perluas lagi ke dalam pendidikan karena saya guru ya. Yang sekarang itu dosen, guru ketemu sama murid, kuwi gak takon Mas. Sing ditakoni nek dosen ketemu mahasiswane IP-mu pira. Iya ta? Dudu kowe karo kancamu mau nulung apa sedina iki berbuat apa. Kowe setia apa ora? Enggak ada. Apa takon kancamu mbok jajakne apa ora, mbok bayari apa ora? Enggak, yang ditanya IP. Sama. Dan nanti padahal kita tahu persis bahwa yang namanya mahasiswa untuk mendapatkan IP ya, kuwi yo men kata-kata, dudu perilaku. IP kan simbol. Iya, itu pun dia mendapatkan. Lah, ironisnya perguruan tinggi ini sak donya iku ning ora sak akhirat lho ya. Sak donya kuwi percaya dengan IP. Kalau IP-nya bagus, dia dikatakan beres hidupnya.
Dan bahkan sekarang, wes Mas Ben iku kelakuane apik kaya ngopo, nek pamane kuliah ya, upamane kuliah ta. Kuwi nek IP-mu kuwi elek, sampean gak diakoni. Daftar ora entuk, daftar ora entuk ya, ming daftar gak entuk. Ya saya tahu bahwa kalau di kampus itu loh, Sampangan naik sedikit dulu kan ada kampus itu. Kampusnya di tinggi itu. Ada kampus itu kan ada kegiatan mahasiswa berprestasi itu ya. Mahasiswa berprestasi itu ukuran pertama adalah IP-nya berapa. Bukan perilakunya baik atau buruk. IP-nya berapa. Lah, sementara mereka mendapatkan IP itu dengan cara yang enggak jujur. Enggak jujur. Enggak jujur. Saya udah riset beratus-ratus mahasiswa. Semua mahasiswa maling. Dobol gak maling. Nyontek kabeh. Maling ta? Maling ra? Ya pun tahu. Lah iya, mun tahu apa kerep Nyontek lho ki. lah iya, maling apa bedanya ora. Berarti kalau memang pendidikan itu memang sangat mendasar dari kanak-kanak sampai perguruan tinggi, dan itu kan berarti memang karena tujuan nasional pendidikan itu memang tidak ada ke perilaku dan akhlak. Tadi ya tuntutannya nilai, tuntutannya kepandaian, ilmu IPK tadi, tuntutannya itu. Bahkan orang tua sekarang tuntutannya itu sehingga anaknya diles diapain, tuntutannya hanya itu. Jadi Iya. kalau kita mengejar akhlak dari pendidikan itu kan ya absurd ya akhirnya. Iya, tapi ingat bahwa saya kemarin pernah ngomong bahwa tujuan pendidikan nasional udah bagus secara kata-kata. Oke. Iya kan? Secara kata-kata. Secara kata-kata. Terampil, cerdas, berbudi luhur dan bertakwa kepada Tuhan. Takwa. Takwa. Ini hebat sekali. Apik kata-katanya. Tapi yang menerapkan di lapangan ini calon menghuni-huni neraka apa surga ini sama sekali tidak pernah bicara soal akhlak di dalam pendidikan. Engko nek ana murid nyolong mesti sing diuber bersiji guru agama, loro guru BK. Jadi guru matematika itu lepas, penak jadi guru olahraga. Modal sempritan naik pangkat sertifikasi. Jadi nek ana murid maling ora bakal goleki guru olahraga, sing diuber guru agama. Lho kuwi nasibe kuliah ning IAIN. Terutama jurusannya PAI. Kuwi jadi tersangka terus. Nek ana muridé juara bet, ora mungkin guru agamane delok-elokne, gak mungkin. Olimpiade ora ana olimpiade akhlak. Ana nek olimpiade matematika, kimia, fisika. Blas. Ki wis sudah menderita kowe. Itu loh. Jadi saya kembali tegaskan beliau berdua sangat memberi memberi sangu pada kita semua, pada anak-anak kita beliau berdua. Ya, saya menggarisbawahi ya ada yang dilupakan bukan mungkin umat Islam sendiri juga hanya hafal kata-kata. Rasul ku opo sifate? Al-Amin, jangan dipercaya. Ngono tok bahwa Rasul ini bisa kayak gitu karena hebat kayak gitu, kaliber kayak gitu. Salah satu yang kuat adalah bisa dipercaya. Lah sementara kepercayaan kita itu sekarang benar-benar sudah enggak ada. Yang kedua, Pak Ilyas. ya. Dulu itu sebenarnya, sekarang pun sebenarnya, itu hukum itu berlaku. Kata-kata itu baru bermakna ketika yang mengatakan dipercaya. Kalau enggak, maka yang dipakai adalah tadi manipulasi. Dulu misalnya, orang-orang dulu, ketika dia bicara tentang tawakal misalnya, wah kita bisa tawakal misalnya, ini contoh sufis dulu itu. Dia nggak mau ngomong tawakal kalau dia masih pegang uang di kantongnya. Jadi benar-benar berdasarkan perbuatan gitu. Nah sekarang itu orang mencitrakan, belajar agama itu belajar kata-kata, bukan belajar perbuatan. Jadi orang dulu pesantren dulu itu basicnya perbuatan, amal. Sekarang basicnya ilmu. Walaupun ilmu penting, tapi ilmu itu bersama amal gitu. Sekarang itu dipotong. Karena sistem pendidikan sekarang ya. Itu yang pertama. Kedua, Kanjeng Nabi itu
Fatonah itu yang keempat, sifat-sifat Rasul itu. Fatonah itu berkaitan dengan kecerdasan, dengan ilmu dan lain sebagainya. Yang pertama itu sidik. Sidik baru amanah. Setelah amanah baru tabligh. Setelah tabligh baru fatonah. Nah, artinya kalau kita pakai ini sebagai hierarki, orang kalau mengenal dirinya, sidik dia, benar, jujur pada dirinya, dia akan bersikap amanah, terpercaya dalam berhubungan sosial, membangun hubungan sosial. Kalau itu bisa, dia bisa tabligh, bisa menyampaikan. Karena apa? Perbuatannya, hubungan sosialnya dikenal orang baik. Maka akan diterima apa yang dia katakan itu. Baru dia akan menemukan pengetahuan yang adi. Gitu. Fatonah itu. Nah, sekarang itu kan bisa dipakai sebagai rumus untuk pemerintahan macam-macam. Kalau pemerintahan tidak bisa mengenal dirinya, potensi dirinya atau apapun lah, apalagi tidak bisa menciptakan amanah, maka undang-undang peraturan apa akan dilecehkan orang. Jadi ini sebenarnya prinsip yang umum sebenarnya. Dan Rasulullah selalu memberi contoh dari dirinya sendiri sebelum memerintahkan orang lain. Sehingga orang percaya. Loh, gimana orang yang memusuhi Rasulullah, jelas-jelas memusuhi orang di Mekah itu, kafir Quraisy maupun orang-orang Yahudi, itu kalau menitipkan hartanya, itu kepada Rasulullah. Sekarang kita lawan politik aja nggak mungkin kita titipkan harta kita pada lawan politik loh. Ini lawan, betul-betul lawan segala macamnya. Tapi urusan itu percaya pada Rasulullah. Mereka percaya Rasulullah tidak akan mengurangi 1 sen pun. Jadi bahkan lawannya pun percaya gitu. Sekarang bahkan kawannya pun nggak percaya gitu. Itu tambahan dari saya. Ya, gini Beb, saya mau tanya dikit Beb. Kalau saya jadi guru, saya jadi dosen, kalau saya memberikan nilai tidak berdasarkan akademis, tapi berdasarkan perilaku sejauh yang saya amati, itu menurut jenengan gimana? Loh, kalau teori sekarang itu kan malah justru kecerdasan sosial, itu lebih tinggi daripada kecerdasan intelektual istilahnya ya, kecerdasan IQ saja. IQ yang terbangun dari hubungan sosial itu lebih tinggi. Oleh karena itu, dulu kiai-kiai, dan itu sejauh saya tahu, itu mementingkan amalkan. Yang kamu tahu, kamu akan diberitahu yang kamu tidak tahu. Itu prinsip dasar sebenarnya. Amalkan yang kamu tahu, baru kamu akan diberitahu yang kamu tidak tahu. Jadi kita nggak akan tahu yang kita nggak tahu kalau kita nggak mengamalkan yang kita sudah tahu. Kalau kita hanya ingin tahu segala macam, itu akhirnya nanti kita hanya menjadi gudang pembusukan. Tahu banyak hal tapi nggak bisa mengerjakan, buat apa kita tahu? Jadi nilai yang sebenarnya nilai itu di situ, di adab itu ya, masih di bagian paling rendah dari wujud fisik, akhlak itu di adab salah satunya. Itu adab aja sekarang terpotong gitu loh. Penilaian terpenting dulu itu di pesantren, dulu yang saya baca, yang saya alami, santri yang diberi itu bukan santri yang apal, yang kelakuannya yang baik, biasanya dikhususkan oleh kiainya. Dan itu yang kemudian bisa jadi kiai gitu loh. Kira-kira periode apa, Bebi? Ya periode sebelum inilah, saya masih ngalami, artinya di generasi tahun 80-an, 90-an itu masih ada kiai-kiai sepuh yang seperti itu. Walaupun sebagian sudah terarus ya. Yang lebih lama lagi demikian. Dan mereka biasanya mencontohkan dari dirinya sendiri. Ketika mereka zuhud tidak ngomong di di podium hidup zuhud,
Mereka mempraktekkan sehingga ketika mereka ngomong zuhud orang percaya. Karena hidup mereka juga zuhud gitu loh. Nah, kalau sekarang jangan korupsi tapi korupsi, Pancasila tapi korupsi, kan orang terus nggak percaya Pancasilanya. Beb ya, ada sejumlah pejabat-pejabat kita itu nukokno BH-ne bojone ning Singapura kok, Beb. Iya. Nggak yang Swiss nisan loh. Bahkan ngeten Beb, kalau kita dibilang sekarang krisis kepercayaan terhadap bahkan sesama teman, bahkan lebih ngeten Beb, lebih parahnya bahwa kita itu sekarang sudah tidak percaya pada diri kita sendiri juga, Pak Habib. Itu kok akhirnya membangun ketidakpercayaan pada orang lain, bahwa kepada dirinya sendiri saja tidak percaya, lantas ini mau dimulai dari mana gitu. Ya, saya ingin tanggapannya Mas Tejo, tapi gini, saya tambah sedikit sebelum Mas Tejo. Bukti bahwa manusia itu nggak bisa percaya pada siapapun pada dirinya. Orang ngomong benar, itu dia tafsirkan macam-macam. Ketika ini nggak usah ngomong yang di tingkat negara, tingkat bangsa, nggak usah deh. Kita ngomong pada saudara kita sendiri, yang kepentingannya berbeda, itu akan ditafsirkan berbeda. Bahkan ketika kita tidak mau bisa menyelaraskan apa yang di dalam diri kita, ketika kita ngomong pada anak kita sendiri aja, itu bisa lain tanggapannya. Karena kita tidak muncul dari dalam, dari akselerasi diri kita. Itu bisa ditafsirkan macam-macam di luar. Dan itu kalau sudah begitu ya udah, gimana lagi? Allah sudah membuat begitu. Kita nggak bisa apa lagi. Ya artinya orang kita sedang kalau begitu ini bukan ya, orang kan bisa macam-macam, ada yang bisa menerima ini sebagai nikmat, ada yang bisa tergantung kan. Bagi orang-orang yang semacam itu ini adab sebenarnya. Karena dia hanya kemarin di Mocopat Syafaat saya ngomong pancer, kalau bahasa Jawanya itu pancernya itu keliru. Kalau pancernya nggak Gusti Allah ya begini pasti. Mungkin itu tambah sedikit. Kalau Pak Ditejo masih stay, mungkin kembali kepada Pak Ditejo. Ya, tadi Pak Haji Ilyas nanya itu pada periode kapan itu akhlak lebih penting. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh, tahun 70-an masih berlaku itu. Iya. Jadi ada teman saya yang kimianya agak jeblok, terus dia minta ujian susulan. Ini kimia, jebloknya nggak terlalu banyak lah. Tapi dia minta ujian khusus, dia datang ke rumahnya dosen kimia. Ketika sampai di rumah dosen kimia itu ternyata dosen kimianya lagi bangun rumah. Bangun kecil-kecilan gitu, ada ayaan pasir itu loh, apa-apa. Terus dia begitu datang, bantu ngayak pasir di rumah itu. Habis ngayak pasir, terus dia tunggu di ruang tamunya, kok nggak diuji-uji kimianya itu, terus lah kulon ini terus pundi kimia ini pun kapan dipun uji secara pribadi gitu. Wis ra usah le kowe mau membantu aku ngayak pasir wis lulus. Itu banyak. Iya, saya udah gitu. Nah, jadi bagi dia, buat apa toh dia datang sudah dengan persiapan belajar kimia. Oke, buat apa diuji lagi, wong secara akhlak dia udah bener, dia begitu datang, gurunya lagi ngayak pasir sama tukang, terus dia bantuin, ya berarti akhlaknya kan sudah bagus gitu loh. Teko dewe siap, kimia wis siap untuk diuji tambahan. Ada lagi waktu saya kuliah itu temen pelajaran analisa numerik gitu, waduh kurang siji, kurang saongko, dia lulus harusnya. Tapi waktu itu lagi salah tulis atau lagi salah apa, ya nggak lulus. Dia ngadep dosennya, apa yang bisa dikerjakan, kebetulan dosennya waktu itu orang Sumatera, waktu itu pulang ke Sumatera ke Bandung, jaga nih rumahnya, jadi rumahnya dosen yang kosong dijaga nih dari satpame ngono di omahe. Ya lulus akhirnya ngono. Itu kan maksud saya itu periode 80-an.
Banyak aku contoh-contoh yang seperti itu gitu loh. Jadi nggak langsung berkaitan dengan intellectual exercise, Iya. tapi berkaitan sama akhlak. Begitu dosennya nonton atau gurunya nonton, ya lulus lah. Pelajaran itu lah mung opo lah, tapi yang penting akhlak dia bagus. Bahwa dia itu ngatok atau enggak, kan kelihatan kalau orang ngatok itu. Enggak mungkin bisa spontan ujuk-ujuk langsung, pasti kaku. Kalau dia nggak dididik seperti itu di rumahnya, orang nyelondo itu pasti kaku. Pasti kelihatan kaku. Tapi kalau sudah dia bisa nyelondo tanpa kaku, bagaimana datang ikut ngayak semen, bagaimana mendapatkan dirinya jaga rumah dosennya ketika pulang ke Sumatera, itu di Bandung peristiwanya. Nggak tak cerita bahwa itu aku dewi loh ya. Wis dikei nilai itu kok no sepeda motor, bayangno coba, sepeda motor CB100. Wah. Saat ini 15 juta niku. Lo enggak, waktu itu 500.000. Waktu itu. 500.000 sekarang ya. Jadi tujuannya ngasih sepeda motor supaya di minggu bisa ngasih les privat orang, ngasih les privat fisika, ngasih bisa dapat tambahan. Wis dikei nilai ditukokno sepeda motor, bayangin coba. Hubungannya sampai sekarang ya kayak orang tua nang anake, bayangin coba. Iya. Gitu, jadi nggak lama itu masih ada, nggak tahu sekarang. Saya kira gitu Mas. Artinya gini Pak De, sebentar. Rawahu Presiden Jan Cukes, pendidikan itu adalah pada akhlak, tidak pada akademis. Terserah kowe le harapan berakhlak karo dosenmu kaya ngopo, karo gurumu kaya napa, iku luwih penting segala-galane. Pripun nek ngoten niku? Setuju. Niku rawahu penting lho niki. Lah soalnya kalau sekedar informasi di mana-mana gampang Mas Ilyas. Informasi lo ya, apalagi sekarang sing susah itu kan barokah. Oke, wah ini. Masya Allah, barokah. Jerur nih Pak De. Aku setiap ketemu guru kalau naik sepeda itu di Mangaran di situ Bondo, mesti aku mudun tak tuntun sepeda. Papasan, begitu sudah papasan, baru aku naik sepeda lagi. Itu aturan nggak tertulis, ya karena kakak-kakak kelasku seperti itu, aku mengikuti. Iya, hebat betul. Jadi kalau kita papasan sama guru sama-sama naik sepeda, itu dari jarak sekian meter kita turun nuntun sepeda. Begitu papasan kita naik lagi. Itu begitu. Nah, apa sih ini perkara ilmu, aduh banyak di buku-buku banyak yang enggak ya, seperti dosen atau tadi atau yang ngayak itu yang kita ingat adalah bahwa orang yang hidup sangat sederhana, si guru kimia ini, bahkan untuk tukang aja dia nggak bisa bayar kulinya tukang, cuman bayar tukangnya sehingga ngayaknya dia dibantuin sama si gurunya ini, saking rumahnya sangat sederhana. Itu kan terus terkenang-kenang. Akhirnya si anak ini punya hubungan khusus sama dosen guru ini, sehingga beberapa kali waktu dia sudah mulai dapat kerjaan itu dia mengumpulkan mana guru-guru yang nggak mampu, dibantu lewat koordinasi guru ini. Terus berjalan begitu Mas Ilyas. Iya. Sehingga sebetulnya guru statusnya nanti PNS atau bukan nanti tahun depan atau apa, nggak masalah kalau murid-muridnya do pangerten kabeh, ngono lho. Tak jane lho, guru itu pasti mulya uripe. Tadi umroh ngeten Pak. Kalau niku kan akhlak niku kan metodenya tidak ada di pendidikan formal. Nah ini bagaimana nanti teman-teman yang di luaran ini membangun akhlak seperti itu, atau dengan rasa atau entah dengan apa, agar itu tercipta dari luar pendidikan niku, terbangun dari dirinya tapi dari luar pendidikan, karena tidak ada metodenya di dalam mata kuliah atau pelajaran niku.
Ya, tidak, ya memang tidak ada kurikulum akhlak, itu tidak ada. Enggak, Pak Mas Ilyas. Ya. Ini kan yang dikritik banyak orang kan. Di pesantren itu sebenarnya menghargai ilmu, menghargai guru itu sama dengan akhlak menghargai ilmu. Ya. Jadi kenapa orang menghargai guru itu karena menghargai ilmu. Jadi adabnya begitu, sehingga di pesantren itu seorang kiai akan dihormati gitu loh. Karena menghargai ilmu itu sangat berharga. Maka harus ada tindakan, menghargainya itu dengan tindakan. Nah, sekarang kan banyak dikritik itu, wah itu kan mito apa namanya kultus. Enggak, itu sebenarnya enggak ada kultusnya. Dulu saya kecil juga kayak kalau ketemu guru, kalau kita jalan nunduk berhenti, itu adab. Sekarang hilang semua kan. Dan itu sebenarnya inherent, itu inklusif, include ya, menjadi satu dengan paket yang namanya pendidikan. Sekarang hilang. Pendidikan sama dengan informasi gitu loh. Itu yang dikeluhkan banyak orang. Jadi kalau itu terjadi, orang bukan hanya ilmu itu menjadi berharga. Dan wujud ilmu itu gurunya itu dihargai gitu loh. Karena dia menghargai ilmu. Sama dengan kalau kita mau bagian analogi, kenapa kita menghargai para habib misalnya? Itu karena kita menghargai Rasulullah. Ya. Bukan individunya itu gitu loh. Kalau ada kayak gitu kan, artinya kita menghargai orang itu karena hubungannya dengan Allah. Kita mengasihi orang karena kita hubungan dengan Allah. Itu kan yang tertinggi kan itu misalnya. Nah, itu kan salah satu hierarkinya seperti itu. Nah, sekarang hilang gitu loh. Di pesantren aja sebagian masih sudah mulai hilang itu. Tapi masih relatif bertahan daripada di pendidikan yang sistem formal gitu, sistem sekolah. Dan dari situ sebenarnya tadi barokah tadi yang disebut oleh Mbah Tejo. Jenengan ingat nggak? Jenengan lihat anak-anak yang hari ini sukses di Jakarta. Anak-anak siapa itu? Anak-anak petani-petani, orang-orang kecil sebagian terbesar mayoritas. Yang asalnya berangkat dari hidup prihatin dan mengharapkan anaknya mendapatkan sesuatu. Ketika anak-anak ini tidak bisa syukur, maka mereka akan dapat adab. Karena mereka dilahirkan, tanahnya dilupakan. Tanah barokah itu dilupakan. Kalau sekarang mereka melupakan barokah dengan royoan, sistem royoan, maka akan hancur mereka. Mereka itu kan bukan karena pendidikannya. Bukan karena ubet-ubet gak karuan, bisa di Jakarta itu berada di posisi. Karena orang tuanya dulu, maaf suara motor di sini, saya bawa motor. Karena orang tuanya orang-orang yang prihatin dan barokah orang tuanya yang menyebabkan mereka berada di jalan itu. Gitu. Jadi ada hierarki yang dilupakan hari ini. Itu kan jalur hidup yang mengalir terus-menerus dari satu dan ditransformasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, ketika ada generasi yang memotong itu, melupakan itu, maka akan terjadi penurunan drastis. Kalau hari ini terjadi penurunan drastis, berarti anak-anak itu lupa pada barokah. Tambah dari saya, Mas. Baik, saya akan nanggapi. Gini, Bib. Kalau menurut saya bukan dilupakan. Memang dia menolak. Karena anak ini ketika masuk di dalam pendidikan formal, ya, disitulah sudah nyicil-nyicil kecelakaan-kecelakaan yang kita gelisahkan ini. Iya, saya ngomong guru ya, ngomong kayak ngono ya. Karena di dalam pendidikan formal, disitulah tidak mereka nanti masuk ke SMP, SMA kuliah, sampai pada puncaknya orang yang kuliah itu kan hanya bisa mengakui sesuatu yang kelihatan. Iya toh? Hanya sesuatu yang kelihatan. Jadi kalau menurut saya dalam nilai yang kita merajut nilai ini, yang kalau kita urut-urutkan, beban dosa tertinggi adalah lembaga pendidikan. Entah itu formal atau non formal atau itu pesantren. Kalau formal jelas dosanya gede.
kecuali sing ora. Loh iya toh. Loh, saya mohon maaf Pak Detejo, cuman saya belum berani memberi keterangan secara formal. Selama ini saya memberikan nilai kepada mahasiswa tidak pernah menjadi faktor akademis menjadi pertimbangan utama. Gak pernah. Pokoknya saya akan nonton akhlaknya sejauh yang bisa saya lihat. Kalau dia bagus, dan beliau tadi mencontohkan dosen kimia yang kemudian ada salah satu mahasiswanya yang nilainya kurang tiba-tiba untuk minta diuji lagi. Ujiannya cukup dengan akhlak, dengan membantu ngayak pasir, dengan membantu beliau. Dan saya sejak jadi dosen sudah halal gitu, tapi saya belum berani terus terang. Jadi Ya. terus terang sekarang. Lah iya, ini kan karena sudah ada anu toh eksekutornya. Aku akan ngomong. Dan ini kisi-kisi untuk teman-teman mahasiswa yang ikut kuliahnya Bapak yang hari ini ditutup itu tadi. Lah iya, Oh, yang tidak lulus berarti cukup kesini bantu-bantu. ya ora ngono. Oh, nek ngono terusan kok wong do ngomong. Oh, sesuk engko gawe pondok engko. Casa kan kerja bakti, Pak. Ya, mereka cukup telinganya harus terbuka. Tidak dengan saya, dengan siapapun gurumu, tunjukkan bahwa kamu itu berakhlak. Karena puncaknya ilmu adalah akhlak. Sementara karo gurune gak takzim, blas gak manut. Padahal saya orang Jawa kalau memberi misalkan pemerintah, aku nggak mungkin nganggo wajib gak. Ono bocah takon, Pak, besok itu kuliah itu wajib ndak? Ya tak jawab. Sak ngertiku sing wajib kuwi mung salat. Zakat, poso, kaji kuwi nek kuat nek gak kuat ya gak sah. Nek kuliah ya gak wajib. Nah itu pun anak sekarang nggak ngerti dengan simbol-simbol seperti itu. Artinya gini, Bib, sama Pak D, Presiden, saya sebenarnya sudah lama nyicil memberikan nilai kepada mahasiswa itu dengan perilaku. Ya sejauh yang saya bisa rekam perilaku itu. Tapi cuman aku rung wani tenanan, tapi setelah dua eksekutor ini sanad ilmunya jelas ya. Besok langsung saya Kayak bukan kayak pasir. Kalau dobol kowe rene ora gewang-wang apa. Apurmu iki lho, cengas-cengis ya. Ngewangi-wangi badok ya. jadi semacam dikasih stempel kali di Paris. Iya. Sama Pak Ya, Detejo. gitu. Haji, Dalam tapi aja. mungkin tak klarifikasi dikit aja. Nggih. Nawa itu dari rumah itu, si anak ini, memang mau ujian, Iya. minta ujian tambahan. Artinya wis siap, gitu loh. Begitu datang ke rumah, lo kok gurune ngayak pasir, ngono, gitu loh. Mereka Cancut Taliwondo bantuin. Jadi bukan dari rumahnya itu mau ngatok, enggak. Oh, siap Pak D. Siap. Gini loh Pak Elias, ini cerita ini detail karena yang melakukan sendiri yang cerita gitu loh. Aku jane ngomong ngono tapi gak tega aku. Gak tega. Masalah ngomong rada guyu-guyu. Berarti ketok iki proses kuliah iki kurang kabeh setiap mata kuliah iki. Ndek mben tak delok-delok. Jadi kan setelah pertemuan itu, Pak Guru namanya Pak Jumadi. Masya Allah sampai ingat. Terus pun di menika ujianipun milo anu wis gak usah le kowe mau sembantu-bantuin aku, kowe pasir kowe lak yus kimia. Ngono. Ya semuanya Subhanallah. Ya, tapi apapun kejadian itu ternyata sangat signifikan dengan itu artinya gini. Kalau saya melihat Pak D Presiden ini dari kajian peradaban Nusantara, kemudian B. Panis membawa satu jembatan yang menghubungkan dengan Quran ya Mas. Kan ini sangat klop. Mana yang tidak klop kan? Ya, bagaimana bahwa Jawa kuwi ketemu Islam kuwi tumbuh untuk
tutup gitu. Kan mana yang tidak klop, mana yang selisih aja tidak. Jadi puncaknya dari ilmu, penghargaan ilmu adalah harus dengan perbuatan tadi disampaikan. Jadi memang karena di awal tadi saya, Mas Beni dan Bapak membuka tentang nilai-nilai, ternyata kalau nilai itu kan diinformasikan seperti kata Pak Dede, diinformasikan selama ini menggunakan entah dari medsos, dari kata-kata atau apa. Jadi biar nggak salah, kita juga ternyata nilai itu juga secara kalau dijadikan kata-kata bisa juga disalahgunakan, Pak. Tadi yang disebut sama Pak Anies, yang orang cenderung orang yang pintar ngomong tadi menggunakan kata-kata, malah itu sebagai tujuannya. Padahal lupa bahwa yang utama dari manusia itu adalah perbuatannya. Jadi ini sudah sangat mengentul sekali. Jadi ternyata kita jangan sampai salah menyikapi nilai itu tadi. Yang lebih penting adalah nilai itu ditanam di dalam perbuatan. Iya. Pak. Oke, Mas Beni mungkin bisa nambahin. Masih minta ini tadi Pak, yang belum terjawab bahwa kalau untuk teman-teman yang dari pendidikan itu kan tidak dapat akses metode-metode untuk mempelajari akhlak yang seperti apa, bagaimana cara bersopan santun dan segala macam itu, minta dibantu arahnya bahwa ini kita harus dari mana belajar itu, ngoten lebih panggil kali Bapak, karena teladan ini sudah sangat jarang seperti itu. Ya. Jadi kalau metode pendidikan sudah tidak ada untuk menuju ke akhlak, lantas ini teman-teman mau belajar dari siapa gitu. Meskipun Mbah Nun sendiri juga sering bilang bahwa kalau Mbah Nun mungkin Bib Anies juga sepakat bahwa metode dakwah yang paling utama adalah yang dicontohkan Rasulullah sekalian, yaitu menggunakan perbuatan. Kan ngoten, bukan yang kemudian nutur-nuturi. Iya. Ya, ngoten kan. Jadi, tapi juga betul yang dikatakan Mas Beni, kadang kita yang muda ini banyak menerima informasi nilai-nilai entah itu dari agama, entah itu dari kebudayaan, tetapi benar Mas Beni juga ini kita belajar yang sama siapa, terus memulainya seperti apa gitu. Seperti tadi sudah Pak Detijo usulkan soal plasma, terus soal mencuci sabun pakai sirih gitu-gitu kan. Jadi memang kita memulainya juga dari perbuatan-perbuatan, tapi kan lingkupnya terkecil. Lah biar itu mempunyai efek dan nggak usah mulu-mulu lah, minimal kita kalau di Gedung Sapadi Salatiga sendiri, dan itu kita mulainya dari mana, mungkin bisa jelas Mas Beni tadi. Oke, saya akan luruskan. Pak D Presiden dan Bib Anies sebagai penutup, ini coba anak-anak dikasih sangu, ada kegelisahan. Anak sekarang itu kan mukok-mukok soal sembarang toh. Medsos mukok, bludak, informasi bludak. Bahkan dia salah, wis nyembah patungnya wae keliru. Iya ta? Sing disembah malah patungnya moh barang ada. Nah, ini tidak sedikit bahwa anak-anak ini mengalami iki jane aku yo wis gelem, tapi lewat mana ini? Mungkin Pak Detejo bisa memberikan satu pengalaman atau nilai-nilai yang jelas. Beliau seorang dalang juga, budayawan kan pasti dalam soal budayanya. Tapi Pak Anies dari kajian, saya mohon dari kajian-kajian pesantrennya atau sofistiknya untuk sebagai penutup. Monggo Pak D dulu atau Bib Anies dulu. Monggo. Ya, waduh, tunggu kalah-kalahan aku. Aku sering kalah loh ya. Kalau dalam agama itu, dalam Islam itu, amanu wa amilus solihat. Ilmu itu nggak disebut. Karena ilmu itu tadi include dengan amal. Ilmu itu untuk amal. Amanu wa amilus solihat itu cuma dua kata itu yang jadi kunci. Derivasinya, penyebaran artinya penyebaran pengertiannya itu ilmu itu menjadi bagian itu. Jadi dari awal ilmu itu untuk amal, kualitas amal, bukan untuk Sekarang kan ilmu dimanipulasi. Rezim pendidikan sekarang itu sebenarnya kenapa kok pendidikan jadi begini? Karena pendidikan sekarang bukan seperti pendidikan sebelum Renaissance.
Dulu sekolah itu kan hanya untuk hiburan. Schooling itu kalau bahasa Yunani kan istilahnya main-main sebenarnya. Iya. Jadi bukan yang serius seperti sekarang. Serius sekarang kan industrialisasi. Oke. Iya. Jadi pendidikan itu orang itu belajar itu agar bisa bekerja di sistem yang dibangun. Iya. Menjadi bagian dari sistem yang dibangun. Akibatnya dia hanya dipersiapkan menjadi mesin. Sesuatu yang buat dia teralienasi dari dirinya sendiri gitu. Dia tidak perlu paham itu, pokoknya dia bisa melakukan sesuatu, udah itu dok. Sehingga tidak pribadi manusianya hilang, dia jadi mesin. Itu yang harusnya menjadi kritik tajam. Dan itu awal abad 20 kritiknya sudah tajam. Di Indonesia juga ada Ki Hajar Dewantara, di India ada Rabindranath Tagore dan lain sebagainya. Ada banyak yang terbaru-baru, artinya yang agak kiri tahun 70-an itu ada banyak pemikir-pemikir dari Brazil, itu ada dari juga dari Amerika, kritik keras terhadap sistem pendidikan yang mengabdi pada sistem industri itu. Yang dikritik diparaduikan oleh Charlie Chaplin itu di awal abad 20 itu. Menjadi bagian dari mesin gitu. Jadi itu yang menyebabkan orang gagap sekarang. Untuk apa saya sekolah? Agar jawabannya kalau mau jujur, agar saya bisa bekerja di sistem yang sekarang. Celakanya ini berimbas pada semua sistem gitu loh. Termasuk pesantren. Jadi orang kemudian tidak lagi pendidikan itu mengenalkan manusia pada dirinya, kemudian dia bisa beramal, tidak ke situ gitu loh tujuannya. Jadi tujuannya lebih ke hal pragmatis untuk. Jadi nggak bisa. Walaupun kita masih bisa lewat jalan ini mencari terobosan masih bisa, tapi secara umum situasinya seperti itu. Itu yang harusnya kita rubah gitu loh. Kalau kita nggak bisa berkuasa itu, maka kita merubah diri kita. Oke, kalau kita mau masuk pendidikan, kita tujuannya apa? Tadi yang disebut oleh Mbak Tejo di awal, niatnya apa gitu? Kalau niat kita hanya untuk cari ilmu, kita kan kecewa. Karena kenyataannya seperti itu. Kalau niatnya untuk cari kerja, emang kok. Kalau cari ilmu ya bisa. Tadi kata Mbak Tejo, itu bisa informasi lewat banyak sumber gitu loh. Kalau di Jawa, di Indonesia, kadang-kadang itu hanya sekedar punya status sosial daripada penganggur, cuma SMA, cuma SD, SMP gitu. Betul. Supaya dianggap saya kan sudah mahasiswa, status sosial yang dikejar gitu loh. Dan bahkan ada gini, Beb, orang nggak mau lulus kuliahnya gara-gara mempertahankan status, Beb. Karena kalau dia sudah lulus, nggak punya status lagi. Nggak punya kekhususan lagi gitu loh. Iya, pemenang lulus kayak nganggur. Ngelamar anak wong, tasnya kuliah, bon lulus. Kerja mboten. Aduh, mesti Padahal kalau kita balik ke hadis Rasulullah, ilmu itu tidak dari sekolahan. Tapi dari dalam, ada yang mengatakan dari dalam perut, ada yang dalam ayunan, sampai dengan lahdi, sampai dengan ke liang lahat. Ya. Itu kita harus belajar terus-menerus. Artinya prinsip pembelajaran itu tidak dalam ruang. Ruang itu hanya exercise saja sebentar. Supaya orang Tapi sekarang, tadi, banyak hal secara filosofis, secara mendasar, sistem yang diajarkan sistem pendidikan sekarang itu, perlu dipertanyakan gitu loh. Ini bukan di forum ini yang kita bahas karena akan lebih lebar lagi. Tapi bahwa banyak landasan-landasan mendasar keilmuan ini dibangun dari landasan yang salah. Orang belajar kimia, artinya orang terputus dari Tuhan. Dan selain ada banyak hal, persoalan-persoalan yang menyebabkan orang luput dari Tuhan. Padahal kemarin beberapa waktu lalu saya baca, kalau ini benar, kalau
datanya benar, Einstein itu terkagum-kagum terhadap teori relativitasnya itu ketika membaca hadis tentang Mi'raj Rasulullah. Yang bagi dia, ini kabar tentang relativitas pertama yang dia pahami. Bagaimana Rasulullah bisa di Isra-nya, bukan di Mi'rajnya sebenarnya. Di Isra-nya, ketika ada semacam cangkir lah, jatuh, airnya tumpah, dan ketika Rasulullah balik, tumpahan air itu masih di situ. Bagi dia, perspektif dia, ini membenarkan teori relativitas jauh sebelum ditemukan oleh dia gitu. Artinya kalau kita benar-benar menekuni ilmu secara benar-benar, secara murni, tadi kalau kita sidik, benar-benar sidik, jujur dalam hal ilmu, kita juga akan menemukan kebenaran itu. Gitu. Yang jadi salah, kita manipulatif termasuk di dalam ilmu. Jadi bagaimana semua itu dimulai dari kejujuran, dari sidik. Itu kalau berkali-kali saya contohkan, termasuk Bimo itu yang ceritanya, salah satu tafsirnya Bimo, dia kan mencari kebenaran. Ya. Meskipun dalam beberapa tafsir disesatkan dalam tanda petik oleh gurunya, tapi karena niatnya benar, dia ketemu kebenaran. Artinya, kalau sistem ini salah, tapi kalau niat kita benar, kita akan menemukan kebenaran. Tapi tadi, kita harus niat kita benar, dan akhlak kita benar. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, mungkin langsung dikomentarin. Ya, enggak, langsung Pak Detejo. Oke. Sebelum Pak Detejo, mungkin saya mohon sama Habib Anis untuk nambah 1 menit sampai 1,5 menit, Bapak ngasih mohon ucapan untuk Milad Kidung Syafaat dan pesan-pesannya secara spesifik untuk teman-teman Kidung Syafaat sendiri, Beb. Atau mungkin Pak Detejo nambahi dulu tentang atau bisa penutupnya Pak D. Monggo. Untuk sangu anak-anak. Itu pertanyaan menarik dari Benny tadi. Bagaimana melakukan akhlak itu kalau tidak ada contoh duluannya? Itu mungkin jadi diskusi ya Kidung Syafaat setelah ulang tahun ke-5-nya ini berikutnya. Karena kalau anak tadi yang membantu ngayak pasir guru kimianya, kalau dia tidak terbiasa ringan tangan sejak dari pendidikan rumahnya, pasti kagok-kagok dan pasti kelihatan ngatok, kelihatan menjilat. Pasti. Tapi karena anak ini sering bantu bapaknya, dulu kan belum ada cuci mobil, semua orang yang punya mobil pasti punya alat-alat sendiri karena hampir jarang sekali datang ke bengkel. Pasti diperbaiki sendiri. Nah, begitu lihat bapaknya nyuci mobil, dia bantu. Begitu lihat bapaknya bongkar dongkrak mobil dan lain sebagainya, dia bantu. Ada lantai kotor dikit, bantu. Dan begitu juga pekerjaan ibunya. Sehingga, nah sekarang apa itu masih ada gitu, artinya nyuci mobil sudah tidak pernah dilakukan orang tua karena pasti ada cucian mobil. Ini tantangan menarik. Contohnya begini ya Sylvia, beberapa bulan yang lalu di Kendari, saya itu ban mogok, saya pakai jas, teman saya saudara saya mantu, itu ngajak anak-anak termasuk anak-anak saya terus ponakan-ponakan. Itu akhirnya yang dongkrak dan lain sebagainya ban itu aku loh. Karena enggak media. Jadi bagaimana dongkrak itu harus dongkrak ban itu harus ditumpukan ke bagian kaki yang mana. Mereka nggak tahu. Masa. Begitu sudah dimasukkan begini, bagaimana cutiannya dongkrak itu harus dimasukkan supaya diputer begini, cantolannya mereka nggak tahu harus dicantolkan ke mana di dongkrak yang muter itu.
Nah, bagaimana terus begitu habis diinjak, dongkrak itu kan mobil itu harus di atas dulu, jangan sampai nyentuh tanah, dikencengin satu-satu. Begitu sudah kenceng semua, nggih Pak De, Pak De, begitu kenceng semua baru diturunin ke tanah, terus diinjak pakai kaki kan? Iya. Itu nggak tahu anak sekarang. Iya. Terus sebentar Pak D, dari proses dongkrak sampai selesai itu nun saya ingin tanya pada jenengan, di perasaan Pak D istighfar atau miso? Dua-duanya. Dalam arti ya Tuhan, ini kesalahan kami juga, nggak pernah ngelatih mereka. Itu tadi makanya bagaimana Itu tadi kan pertanyaan ini, terus contoh moralnya, karena sekarang hampir nggak pernah ada orang dongkrak mobil sendiri, semua ada bengkel. Hampir rata-rata rumah tangga sekarang itu garasinya bersih. Kalau dulu namanya ngetap oli itu juga sendirian. Itu kita pasti bantuin ayah. Jadi ngerti oli ngetape ya apa, mana oli gardan, mana oli kopling, mana oli persneling, ngerti mana oli mesin. Gitu. Ini pertanyaan menarik, aku nggak bisa jawab. Memang persoalan akhlak ini harus ada patternnya gitu. Ketika contoh itu nggak ada, mulainya dari mana? Ini menarik, saya nggak bisa jawab. Tolong jadikan bahan diskusi mendatang. Sugeng Milad, Sugeng ulang tahun, Sugeng Ambal Warso, Derek Mangayu Bagio, Kidung Syafaat, Kaping 5. Salah 3. Nggih, matur nuwun Pak D. Matur nuwun, Pak D. Matur nuwun atas semua sedekahnya. Ya. Matur nuwun. Mungkin mungkin juga ini menarik juga tawaran Pak Ditejo untuk bahasan di bulan depan, dan karena Pak Ditejo yang mengusulkan, semoga juga bulan depan Pak Ditejo gabung lagi, gitu Pak. Iya. Betul Pak Dede. Oke, mungkin di garis-garis bawahi dulu nanti jawab itu. Ya. Halo. Ya, Beb. ya, kita tunggu masih. Kenapa saya jawab ini untuk ke depan juga? Kenapa ada teladan? Karena orang sekarang, kecuali memang ada beberapa ada kan ya pembagian tugas, distribusi kerja itu dan lain sebagainya. Oke, tapi ada satu hal yang di luar itu, di luar teknis itu. Orang sekarang mengandalkan kata-kata, tidak mengandalkan perbuatan. Pada anaknya mengandalkan kata-kata, tidak mengandalkan perbuatan. Tadi kalau soal contoh yang dipakai Mbah Tejo tadi kan soal bengkel misalnya ya, yang sekarang terdistribusi banyak hal ya. Tapi dalam hal pokok itu termasuk hilang. Dalam hal akhlak anak pada orang tua kan bukan cuma itu, ada banyak hal. Itu hilang karena orang mengandalkan kata-kata. Kalau ketika kata-kata diberhalakan istilahnya Mbak Tejo, contoh uswah itu tidak ada. Maka yang terjadi, bagaimana kita membangun kembali uswah-uswah itu? Ya pasti dari diri kita masing-masing. Dan itu bukan kerja sehari. Dan itu bisa dihancurkan dengan cepat kalau orang tidak punya kepercayaan. Karena itu di awal itu saya katakan, kepercayaan itu penting. Sekarang orang yang terpercaya, bisa kita percaya, tapi karena informasi yang nggak karuan, kita nggak percaya. Dia nggak bisa jadi uswah. Nah, tapi itu bukan yang terjadi di hari ini loh ya. Zaman Rasulullah itu juga terjadi loh. Dalam skalanya masing-masing, ada banyak fitnah, suara macam-macam tentang Rasulullah. Tapi karena beliau hadir dengan akhlaknya seperti itu, dan memang ada ruang di mana hubungan sosial itu masih sifatnya ketat, artinya ya masih satu kota lah, nggak lewat media sosial dan lain sebagainya yang kita nggak bisa ngecek sekarang. Itu bisa di netralisir. Tapi sekarang dengan tanpa itu, maka setiap ruang yang kita harap, ruang yang masih kental, artinya yang orang masih bisa berjumpa langsung itu, tetap itu harus dibangun itu. Nah, bagaimana nanti kita bahas lagi memang harus ada uswah gitu. Dan seperti pesan tadi, selamat ulang tahun ke-5 Kidung Syafaat, Salawat 3, mudah-mudahan tetap
istiqomah di jalannya untuk katakanlah mengayakan rohani, bukan hanya mengayakan pikiran. Amin. Mengayakan rohani. Amin. Amin. Pangestunipun Bib. Nggih. Nggih, matur nuwun, Bu. Nggih. Monggo. Nggih. Matur nuwun Bib Anis, Pak D Tejo, Pak D Presiden Jan Jokes atas semua sedekah-sedekahnya yang diberikan pada kami semua, pada anak-anak kami yang tentu masih belajar. Mudah-mudahan bisa memberi bekal pada anak-anak kami semua yang saat ini hadir dan yang besok bisa dan yang nanti bisa melihat, memberi bekal dia, memberi sangu dia. Dan karena kita tahu bahwa kita mengangkat tema itu dari proses keprihatinan semua ya, bahwa pada anak-anak cucu kita ini gimana ini persoalan nilai menjadi problem besar. Kami tidak bisa membalas apa-apa, Bib dan Pak Tejo. Mudah-mudahan panjenengan diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan yang penting adalah keberkahan selalu ada pada panjenengan berdua. Matur nuwun, matur nuwun. Saya kembalikan kepada moderator, monggo untuk ditutup. Ya, membahas garisi dari apa yang disampaikan Mbak Tejo sama Bib Anis, salah satunya mengembalikan fungsi pendidikan, mungkin bukan di formal tapi mungkin di keluarga, di segala macam, bahwa kembali pada guru, bahwa guru itu digugu dan ditiru. Ya. Kemudian semoga hati kita masing-masing, Rasulullah itu hadir di hati kita masing-masing, agar sifat-sifat sidik, tabaik, batonnya itu selalu bisa kita aplikasikan sedikit demi sedikit, agar menjadi minimal percontohan untuk keluarga kita atau untuk generasi yang akan datang, bahwa kita akan bersungguh-sungguh untuk merajut nilai ini dengan sebaik mungkin. Amin. Amin. Dan saya menambahi, mudah-mudahan guru kita, sesepuh kita, Mbah Nun, Simbah M. Hainun Najib, kemudian Cak Fuad, dan almarhum Syekh Kambah diberi tempat yang seindah-indahnya di surga. Amin. Mbah Nun tetap sehat. Amin. Mbah Nun tetap masih ngomong kita semua, dan kita akan tetap minta semua untuk disusoni semua, Mbah. Karena kami sudah lama menyusu dan namanya kami masih tetap kurang dan terus akan berkurang. Dan terima kasih pada semuanya. Saya kembalikan pada Mas Zulfi. Semua atas segala kekurangan, kekhilafan, dan kata-kata yang kurang tepat pada teman-teman, saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilyas, terima kasih Bib Anis, Pak Tejo, Mas Beni, dan teman-teman penggiat semuanya yang ikut meramaikan dan ikut mengupayakan Ma'iyah Gedung Syafaat dalam rangka milad ke-5 kali ini. Dan untuk tugas-tugas kita ke depan, tugas kehidupan kita ke depan, selaku penggiat Ma'iyah, selaku warga negara Indonesia, kita tutup acara ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai ketemu di Gedung Syafaat edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.